Terima kasih kepada Tuhan atas kesempatan bagi kita semua dapat belajar Alkitab, suara nubuatan interaktif online pada sore hari ini. Dan pada sore hari ini kita sudah tiba di hari yang ketiga ya Bu Pendeta ya? Betul sekali. Nah, di minggu yang ketiga. Saya sangat bersyukur acara ini ada karena saya melihat anak-anak di Blora sangat antusias untuk mengikuti acara ini. Dan ternyata acara belajar Alkitab secara audio dan visual itu sangat menarik sekali Bu Pendeta. Membuat mereka tidak bosan, membuat mereka sangat senang, dan membuat mereka sangat penasaran. Dan ini adalah saya kira jalan keluar bagi anak-anak kita yang belum bisa datang ke gereja sepanjang pandemi ini. Kita bersyukur ada acara ini membawa anak-anak kita untuk lebih baik lagi belajar firman Tuhan. Terima kasih untuk wadah yang sudah disiapkan oleh kantor kita, kantor DJKT, yang sudah menyediakan media ini sehingga anak-anak kita boleh belajar Alkitab dengan tenang, dengan baik, tanpa harus merasa bosan mereka, dan mereka melakukannya dengan sukacita, apalagi yang mereka tunggu-tunggu adalah kuisnya Bu Pendeta. Baiklah, untuk memulai acara kita pada sore hari ini, mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing untuk mengundang kuasa Roh Kudus. Amin. Kita kembali satukan hati kita dan pemikiran kita, karena doa buka akan dipimpin oleh Ibu Margareta. Waktu dan tempat kami berikan. Shalom, selamat sore. Kedengaran suara saya? Kedengaran. Baik, kita akan tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, pada kesempatan sore hari ini kembali kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu, merendahkan diri di hadapan-Mu ya Bapa dengan tak kurang suatu apa. Ya Bapa, pada sore hari ini kembali kami anak-anak-Mu boleh mengikuti acara SNIO ya Bapa, dan biarlah kiranya Bapa Engkau berkati acara ini dari awal hingga akhirnya. Berkati pula seluruh perangkat alat-alat yang kami pergunakan saat ini. Berikan cuaca yang baik ya Bapa, agar acara ini boleh berjalan dengan lancar. Dan acara ini boleh membawa berkat bagi anak-anak kami yang saat ini mengikuti acara SNIO ini ya Bapa. Berkati juga hamba Tuhan, Pendeta Alexander, yang akan membawakan pelajaran tentang firman-Mu ya Bapa pada sore hari ini. Biarlah kiranya Engkau mengurapi anak-anak semua yang mengikuti acara ini dengan Roh Kudus-Mu, agar firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu boleh tertanam di dalam hati mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa. Berkatilah anak-anak di seluruh DJKT ini ya Bapa, dan biarlah mereka menjadi tiang-tiang gereja-Mu. Dan kami menyerahkan Bapa seluruh kehidupan kami dan acara ini ke dalam tangan-Mu, yang telah kami serahkan kepada Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus hidup kami. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu atas doanya. Kembali saya mengucapkan selamat malam anak-anakku semua. Halo, boleh dibuka kameranya. Selamat malam semuanya anak-anak. Selamat malam. Coba siapa yang merasa sangat senang dan juga terberkati dengan acara kita ini? Coba tunjuk tangannya. Siapa yang benar-benar merasa terberkati? Amin, terima kasih. Semuanya kita merasa terberkati, khususnya anak-anak semua yang ada di DJKT dipersatukan dalam acara ini, dan kita semua terberkati. Firman Tuhan kita dengarkan setiap hari Selasa, anak-anak belajar kuis, interaktif, dan semuanya. Dan juga ini menjalin persaudaraan bagi anak-anak kita. Biasanya
setiap tahun kita akan ngumpul di kantor, sekarang kita akan ngumpul di media yang sama setiap hari Selasa. Biarlah ini terus diberkati Tuhan, acara ini semakin lancar, dan juga ini membawa kebaikan dan juga berkat bagi anak-anak kita. Baiklah, kita akan memperkenalkan pembicara kita yang akan dipimpin oleh Ibu Foni Naibaho. Shalom dan selamat sore semuanya. Selamat sore. Tante Foni ingin menyapa selamat sore anak-anak semua. Selamat sore. Selamat sore. Aduh, ceria-ceria semua, sudah nggak sabar lagi mau kelas ya. Dan saya juga ingin menyapa Pastor Alexander Hetarihon. Selamat sore Pastor, selamat bergabung. Selamat sore. Selamat sore semuanya. Adik-adik sudah dengar suaranya. Waduh. Baik. Pada sore hari ini, Tante Foni akan memperkenalkan narasumber atau pembicara kita pada sore hari ini di kelas Senio yang ketiga. Rupanya Tante Foni sering sebutnya SNIO. Rupanya anak-anak senangnya sebutnya Senio namanya ya. Di kelas Senio kita yang ketiga. Nah, Pastor Alexander Hetarihon pada saat ini statusnya masih single ya adik-adik, artinya Pastor Alexander Hetarihon belum berkeluarga, belum punya istri, belum punya anak seperti Pastor Reza yang minggu kemarin ya. Nah, Pastor ini lahir di Bogor tanggal 19 Juni tahun 1994. Nah, jangan lupa kalau Pastor Alex ulang tahun, adik-adik ucapin ya, 19 Juni. Pastor Alex pernah melayani sebagai misionari selama 2 tahun. Bu Pendeta tahu pada saat itu Pastor Alex melayani di Kupang ya, NTT, betul ya Pastor Alex ya? Luar biasa, penuh perjuangan di tempat ladang pelayanan yang luar biasa. Dan juga pernah di ladang pelayanan selama 3 tahun. Adik-adik mau tahu Pastor Alex pernah melayani di mana? Pernah melayani di Sekolah Sahabat Cabang Banyumani, pernah di Klub Sehat Solo, pernah juga di Gembala Jemaat Salatiga dan juga Patemon. Dan saat ini Pendeta Alex melayani sebagai Gembala Jemaat di Puri Anjasmoro, Semarang. Nah, demikianlah perkenalan kita untuk Pastor Alexander. Mungkin boleh Pastor Alex say hello sekali lagi supaya adik-adik lihat wajah Pastor Alex yang ganteng ini. Katanya sih Pendeta Alex ini ganteng. Coba lihat, ganteng nggak? Oke. Selamat malam adik-adik Senio. Adik-adik Senio. Selamat malam Senio. Baik, terima kasih Pastor Alex. Kok gini ya, Pi? Wah, kameranya tuh nyuruh itu. Ini kami kembalikan kepada MC Ibu John. Terima kasih Bu Pendeta atas perkenalannya. Selamat malam Pak Pendeta. Baiklah, pada malam hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak mempersiapkan dirinya, mempersiapkan Alkitab, catatan, biar kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Alex. Waktu dan tempat kami berikan. Halo adik-adik, selamat malam untuk adik-adik semua yang sudah bergabung malam hari ini di acara Senio atau SNIO. Siapa yang senang boleh Pak Pendeta lihat tangannya? Siapa yang senang boleh angkat tangan? Yang senang boleh angkat tangan, mana coba lihat? Kak Alex mau lihat. Aku panggil Kak Alex saja ya. Oke, lihat tangannya, mana tangannya? Sudah. Oke, setelah tangannya sudah di atas, semua di atas. Sekarang semua di atas, satu tangan aja begini. Kayak mau janji PA. Gimana kalau mau janji PA? Oke. Ikutin Kakak Alex ya. Kakak Alex lihat gerakan mulutnya dari sini ya. Ikutin Kakak Alex. Oke, 1, 2, 3 ya. Saya anak-anak SNIO. Ulangi. Saya anak SNIO. Berjanji. Berjanji. Jika mendengar firman Tuhan. Jika mendengar firman Tuhan. Akan membuka Alkitab.
atau membuka Alkitab dan berdoa kepada Tuhan supaya diberikan hikmat untuk mengerti. Terima kasih, tangan diturunkan. Oke, mantap semua ya. Anak-anak menurut ya, bagus. Nah, jadi sekarang Pak Pendeta mau bahas mengenai pelajaran Alkitab. Siapa yang di sini sudah bisa baca, angkat tangan. Yang sudah bisa baca, angkat tangan. Ayo semua. Nanti Kakak Alex sebut semua. Habis itu baca ayatnya ya. Kak Alex akan sebut namanya, habis itu baca ayatnya. Mengerti semua? Mengerti semua ya? Oke, sekarang siapa yang boleh tahu pelajaran sekarang belajar judulnya apa? Ada yang boleh tahu? Siapa yang tahu judulnya hari ini? Kak Alex hitung. 1. Nubuatan. Hidup berarti bagi Allah. Oke, Senio Samuel benar. Benarkah hidup saya berarti bagi Allah? Sekarang yang kedua, ayo yang kedua. Siapa yang punya buku ini? Ayo kasih lihat, mana bukunya? Nih, ada yang punya bukunya enggak? Ayo lihat. Kasih lihat sekarang, ayo. 1. Mana bukunya? Mana? Ayo. 2. Nanti kalau ada yang bukunya dikasih hadiah. Kak Alex janji kasih hadiah. Ayo, mana bukunya? Ayo, coba lihat. Mana bukunya? Ayo. Hitung mundur ya. Yang bisa ambil bukunya dikasih hadiah. 5, 4. Siapa boleh dibantu? Saya tidak punya buku. Ibu Pendeta Nebaho sama Ibu Mei Simamora. Siapa yang pakai bukunya? Alat bukunya. Boleh dibantu. Siapa yang ada? Atau enggak ada nih semua nih? Ayo, hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Waduh. Kak Alex ini belum lihat nih yang pegang buku ini nih. Ya, besok-besok semua adik-adik minta tolong sama papa mamanya atau bilang sama pendetanya untuk pegang buku ini selama belajar, ya. Bukunya namanya Suara Permisi Kak. Halo? Permisi, saya SNIO Evan Chandra, saya mau tanya, saya itu beli di bukunya di mana ya? Ini minta langsung sama pendetanya gratis, penemuan baru. Minta sama pendetanya gratis, seperti ini. Bilang, Pak Pendeta, kata Pendeta Alex, minta buku penemuan baru. Gratis. Nah, dikasih ya. Oke, Evan? Terima kasih Kak. Terima kasih. Ya. Oke, besok siapa yang berjanji mau bawa buku, cari buku penemuan baru begini. Siapa yang berjanji? Angkat tangan, semua ayo angkat tangan supaya belajarnya lebih pintar. Boleh angkat tangan? Oke, janji ya. Mirna janji, Samuel janji, Stefani janji ya. Meme janji ya, semua harus janji untuk Alicia janji, Kinario janji ya, sama Evan juga ya. Besok kakak intip-intip sebentar ke SNIO mau lihat siapa yang bawa ya. Oke, sekarang kita belajar. Untuk belajar mengenai benarkah hidup saya berarti bagi Allah. Sebentar. Oke, sudah terlihat ya? Boleh dibantu? Ada yang sudah boleh membantu saya? Ibu Nebaho? Sudah terlihat kah? Sudah terlihat, Pastor Alex. Oke. Sudah terlihat. Oke. Judulnya adalah benarkah hidup saya berarti bagi Allah? Kalau bertanya benarkah, berarti itu menyatakan perbuatan baik. Nah, pelajaran kita sekarang ini akan membahas keseluruhan
di dalam buku Kejadian. Oke, Alkitabnya buka sama-sama. Buku Kejadian pasal yang pertama. Kira-kira sudah ada yang menebak? Kita akan belajar apa? Buku Kejadian pasal pertama, kita akan belajar mengenai poin penting. Manusia diciptakan. Oke. Di sini ada satu gambar yang mengartikan bahwa pertama kali manusia diciptakan. Dari gambar ini, siapa yang bisa mendapatkan ada sesuatu yang berbeda? Oke, disebutkan. Ayo. Sesuatu yang berbeda. Apa yang berbeda dari gambar ini? Yang menarik dari gambar ini? Ada yang tahu? Ular membujuk Hawa. Mereka telanjang. Oke. Ular menghadapkan wajahnya kepada Hawa. Yang selanjutnya, ada yang tahu ini gambar mengenai apa? Hari-hari penciptaan. Hari-hari penciptaan. Berapa hari penciptaan? 6. Ada 6. Oke, nanti siapa yang benar-benar mendengarkan materinya, nanti Kakak Alex kasih hadiah kalau benar semua ya. Perhatikan gambar. Pada waktu penciptaan, maka Allah menciptakan semua begitu baik. Semua yang diciptakan, mereka bersahabat satu dengan yang lain. Dan hari penciptaan dibuat Tuhan karena apa sebabnya penciptaan ini dibuat oleh Tuhan? Baca di dalam buku Kejadian, pasal yang pertama, ayat 31. Ayo. Kakak minta bantuan dari Lengkapnya ayat tanggal berapa Pak Pendeta? Pak Pendeta? Kejadian 1 ayat 31. 31. Ya. Ayo, siapa yang mau berani? Stefani. Stefani Hanayalangi. Ayo baca, jangan makan. Saya. Ayo baca Alkitabnya. Kejadian 1 ayat 31. Ini aku baca lagi enggak? Bentar. Nah. Saya, Kak. Ya, silakan Kinariosi Asmoro. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sesungguhnya amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Terima kasih Adik Kinario. Jadi Allah menciptakan semuanya itu sungguh amat baik. Oke, siapa yang di sini sudah bisa mahir menghafalkan penciptaan dari kejadian dari hari pertama sampai hari ke-6? Oke. Ada yang mau angkat tangan? Ada yang mau angkat tangan? Ayo. Siapa yang sudah bisa menghafalkan? Oke, Jordan. Jordan Ardana Putra. Silakan Jordan. Mana Jordan ini? Tadi Jordan udah angkat tangan. Atau Evan Kendra. Silakan. Mana Evan Kendra ini? Ya, terima kasih. Hari pertama Tuhan menciptakan langit. Ini telah bukan. Maksudnya itu siang dan malam. Lalu Suaranya lebih kencang. Lalu pada hari kedua, ya maaf. Seperti yang saya katakan, saya ulangi lagi. Di hari pertama Tuhan menciptakan siang dan malam. Pada hari kedua diciptakan cakrawala. Di hari ketiga diciptakannya lah darat, laut, dan tumbuhan-tumbuhan di darat. Pada hari keempat diciptakannya benda-benda penerang seperti matahari, bulan, dan bintang. Di hari kelima diciptakannya lah binatang yang tinggal di laut serta di udara. Lalu di hari keenam terciptalah binatang-binatang darat serta manusia. Dan di hari ketujuh
adalah hari peristirahatan, hari Sabat. Oke. Tuhan Terima kasih, Evan Kendra. Betul sekali. Hari pertama Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, jadi artinya bahwa ada 6 hari penciptaan. Ya, bagus ya Kendra. Semua adik-adik harus bisa paham nanti ya. Nanti Kak Alex tanya, Pak Pendeta tanya untuk hari penciptaan. Nah, sekarang kalau kita sudah mengerti penciptaan, alasannya adalah ayat 31 bahwa semuanya yang dilihat Allah adalah baik, maka dijadikannya itu. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Kalau Pak Pendeta tanya, kira-kira apakah pada waktu hari penciptaan manusia sudah jatuh dalam dosa atau belum? Belum. Pada waktu penciptaan, manusia tidak jatuh dalam dosa. Kapan manusia jatuh dalam dosa? Ayo, Daryl Damar Daska. Daryl Damar Daska. Kapan manusia jatuh dalam dosa? Ayo, Daryl. Karena memakan buah yang dilarang Tuhan. Kapan manusia jatuh dalam dosa? Sebelum penciptaan atau sesudah penciptaan? Jawab, Daryl. Penciptaan, sesudah penciptaan. Sesudah Apa? penciptaan. Sesudah Sesudah penciptaan. Oke, sesudah penciptaan. Oke, sekarang Pak Pendeta tanya sama Nikto dan Flain. Apa yang menyebabkan manusia jatuh ke dalam dosa? Jawab Nikto. Karena memakan buah pohon pengetahuan dan jahat. Karena memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, baik dan jahat, baik dan buruk, sama saja semuanya. Elvareta. Kenapa Hawa memakan buah pengetahuan baik dan benar? Kenapa kira-kira? Elvareta, jawab. Ayo, supaya pinter Alkitabnya. Hah? Di-unmute dulu. Tuhan, ular menghasut Hawa. Karena ular menghasut Hawa, digoda Hawa, sehingga dia memakan buah pengetahuan baik dan benar. Nah, apa yang setan katakan atau apa yang ular katakan ketika bercakap-cakap dengan Hawa? Boleh dijawab, Jessica Rahel Sembiring. Baca di dalam buku Kejadian 3. Ayo, Jessica Rahel Sembiring. Baca apa yang ular katakan kepada Hawa. Kejadian 3 ayat yang pertama. Ayo, Jessica Rahel Sembiring. Sama adiknya baca. Ayo. Kejadian 3 ayat 4, tetapi ular itu berkata pada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Ya, Jessica, coba mana? Kakak mau dengar kata Jessica Sembiring. Ayo, mana Jessica Sembiring ini? Sama adiknya, baca ayo. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Dibilang bahwa ketika ular berkomunikasi dengan perempuan itu atau dengan Hawa, maka dibilang kamu tidak akan mati. Tapi apa yang dikatakan bahwa dia tidak akan mati? Apa yang terjadi sebenarnya ketika Hawa memakan buah itu? Apa yang terjadi? Ada yang tahu? Dia mati Ini rohani. Pendeta Semani Margasari, ini siapa ini? Namanya, adik siapa ini?
Bu Pendeta Budi. Namanya anaknya siapa? Jonathan. Jonathan, adikku sayang. Kira-kira pada waktu Hawa memakan buah itu, apa yang terjadi sama Hawa dan Adam? Kenapa dia? Dalam dosa. Hah? Malu. Malu karena tidak memakai apa? Baju. Tidak memakai baju. Jadi adik-adikku yang dikasih oleh Tuhan, adik-adikku SNIO, kalau manusia berbuat dosa harusnya malu. Kenapa malu? Karena telah kehilangan baju zirahnya Kristus. Nih, Celin Tarigan. Baca di dalam Kejadian 3 ayatnya yang keempat. Mana? Celin Tarigan. Kejadian Celin? berapa? Kejadian 3 ayat yang keempat. Tetapi ular itu berkata pada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Ya. Ya, Celin, silakan baca. Ketika 4 itu tidak benar, kalian tidak akan mati. Lalu kata ular itu kepada perempuan itu, kamu sama sekali tidak akan mati. Berkatalah ular kepada perempuan itu, kamu pasti tidak akan mati. Oh. 3 kali kata tidak mati yang disampaikan oleh ular itu kepada Hawa. Pelajaran yang penting bagi adik-adik sekarang. Banyak godaan yang datang untuk membuat adik-adik lemah iman. Coba Kak Alex mau lihat di sini. Siapa yang sekarang adik-adik masih setia membaca Follow the Bible? Siapa yang setia? Angkat tangan. Siapa di antara adik-adik yang sekarang masih setia Follow the Bible? Angkat tangan. Follow the Bible aku sama papa mama, enggak apa-apa, angkat tangan. Ayo. Kak Alex mau lihat semua, ayo. Oke, banyak di sini ya. Ada Tabita, ada Evan, ada Nikto, ada Kinario, ada Samuel, semua. Pelajaran penting. Setan mau menghancurkan manusia supaya dia mati tanpa meninggalkan keselamatan kepada manusia. Oleh karena itu, kita butuh yang kita sebut dengan iman. Kitab Kejadian merupakan kitab pertama dalam Alkitab membawa kita sejarah kepada awal mula keberadaan manusia. Tapi sayangnya, di tengah-tengah kehidupan yang sempurna tanpa dosa, manusia yang kudus di hadapan Tuhan harus mengalami kejatuhan karena dosa. Di Kejadian 2 ayat 16 ayat 17 dikatakan bahwa sekali-kali kamu tidak akan mati. Jadi namanya godaan itu pasti datangnya dari setan. Adik-adik pertama kali berbohong sama orang tua itu dosa. Setiap manusia kalau melakukan dosa pertama kali, maka dia akan mengalami perubahan di dalam hidupnya. Siapa yang di sini kalau bohong sama orang tua, hidungnya berair? Siapa yang di sini kalau bohong orang tua langsung takut, gak mau ngeliat mata mamanya? Siapa? Coba angkat tangan. Ada pergerakan fisik yang terjadi, ya. Siapa yang di sini kalau misalkan berbohong sama mamanya, langsung nunduk begini? Takut. Karena sifat dosa membuat orang jadi takut sama orang lain. Sehingga dibilangnya bahwa dia kehilangan kemuliaan Tuhan. Oke, siapa yang boleh baca cepat di dalam buku Roma? Roma pasalnya yang
Pasalnya yang kedua. Ayat Ayatnya yang ke-10. Roma 2 ayat 10. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi janji keselamatan akan muncul kepada setiap manusia jikalau manusia memuliakan dan menghormati Tuhan, dan dia akan memperoleh damai sejahtera. Semua yang berbuat baik akan boleh dipeliharakan. Dilanjutkan di dalam Roma 3 ayatnya yang ke-10. Roma Baca. yang ke-10, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Oke. Tidak ada seorang manusia pun yang benar, tidak ada yang paling benar, hanya Tuhan yang benar. Artinya, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka perlu ada yang membenarkan. Yang membenarkan artinya perlu ada keselamatan. Nah, kira-kira kalau misalkan adik, siapa ini ya? Adik Daryl. Senyum dulu adik Daryl. Mana giginya? Coba senyum. Senyum. Adik Daryl, kira-kira kalau adik Daryl melakukan kesalahan, terus tiba-tiba yang memarahi adik Daryl, mama. Terus papa datang. Waktu papa datang, melarang mama untuk jangan marahin anak saya. Kira-kira Daryl senang nggak? Jawab. Senang nggak? Daryl Senang. melakukan kesalahan, terus Daryl dimarahi oleh mama, tiba-tiba papa datang, terus papa peluk Daryl, terus bilang, jangan marah-marah sama anak saya. Sama Daryl. Senang nggak Daryl kira-kira? Pasti senang. Senang. Pasti semua kita senang kalau misalkan kita dibela. Kalau misalkan kita dibantu oleh Tuhan untuk memperoleh keselamatan. Halo? Masih kedengaran suara saya? Kedengaran, Kak Alex. Oh iya, sebentar ya, sebentar. Ini HP Pak Pendetanya lowbat, sebentar. Sorry, ini karena masalah di laptop. Oke, kita lanjutkan. Di dalam buku Kisah Kejadian, pasal 6 ayat 40 itu melihat bahwa buah pohon itu dimakan dan segenap kelihatannya baik. Lagi pula pohonnya menarik. Sehingga itu memunculkan hati bagi bagi Hawa untuk tertarik dirinya untuk memakan buah. Dengarkan baik-baik adik-adik. Bahwasannya kalau misalkan melakukan dosa, itu ternyata membuat kita itu ketagihan atau membuat kita mau melakukannya lagi. Karena kadang-kadang dosa itu membuat hati kita senang, tapi ujungnya membawa kita kepada kesengsaraan. Oke, Pak Pendeta mau coba kepada Stephen Rachel, yang lagi main HP ini ya, biar fokus ya. Ayo, baca di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Stephen Rahel Vinenda. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Oke, terima kasih. Dilanjutkan ayat yang ke-8.
Kejadian 3 ayat 8. Halo? Rahel, Stephen? Ketika mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan di dalam taman Nggak dengar? di antara pohon-pohon dalam taman. Oke, Jonathan dari Margasari, baca Kejadian 3 ayat yang ke-8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Oke. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau, hai manusia?" Bayangkan, Adam dan Hawa telah melakukan dosa. Tetapi siapa yang mencari mereka? Tuhan yang mencari mereka. Kalau kita sedang berdosa, adik-adik sedang berbohong, orang tua datang mencari kita untuk menyatakan kejujuran bagi kita, kita harus mengaku di hadapan Tuhan supaya kita diselamatkan. Pada akhirnya, kesimpulannya, ketika mereka malu dan mereka merasa telanjang, maka mereka perlu datang untuk diselamatkan kepada Tuhan. Ayatnya untuk keselamatan dalam buku Kejadian, pasalnya yang ketiga, tetap Caca boleh baca Caca ya. Caca boleh baca Kejadian pasal yang ketiga. Caca adalah kitabnya. Oke, Kejadian pasal yang ketiga, Caca buka ayatnya yang ke 20 sampai 21. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Oke, jadi di dalam poinnya bahwa yang memberi keselamatan untuk Kejadian 3 ayat 21, maka Tuhan sendiri membuat pakaian dan dari kulit binatang untuk manusia, untuk istrinya itu, dan dikatakan lebih lanjut, lalu mengenakan kepada mereka. Nah, ini artinya adalah bahwa keselamatan telah datang bagi Adam dan Hawa saat dia berdosa. Sekarang, ada yang bisa menjelaskan sama Pak Pendeta, kira-kira kalau kita berbuat dosa, apa yang perlu kita lakukan? Berdoa minta ampun kepada Tuhan. Minta maaf. Minta maaf. Terus, habis itu, habis minta maaf, Meminta perlindungan. minta perlindungan, minta ampun kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan keselamatan. Jangan kita melakukan dosa yang melanggar ketika kita hidup sehingga Tuhan tidak berkenan. Kisah Kejadian 8 ayat, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan, Tuhan menghampiri mereka, Tuhan mengajak mereka, bahkan Tuhan menyiapkan keselamatan bagi mereka. Lalu mereka menjawab, "Aku menjadi takut karena aku telanjang." Tetapi jangan pernah takut karena Tuhan memberikan keselamatan. Siapakah yang memberitakan engkau telanjang? Apakah engkau memakan? Kata Tuhan. Akui saja. Nah, kalau misalkan ditanya sama orang tua, Mirna, nanti Pendeta Nebaho tanya, Ibu Pendeta Nebaho tanya, apakah kamu berbohong, Nia? Iya, Bu, maafin saya. Gitu, simpel, supaya tidak dimarah. Ya, seperti Adam dan Hawa, mereka melakukan dosa, mereka mengakui. Supaya apa? Supaya nanti diselamatkan. Jangan sampai kita
tidak mengakui dosa kita kepada orang tua, kepada Tuhan, itu jauh lebih berbahaya. Karena dosa itu kalau tidak diakui tidak akan diampuni. Baca di dalam buku 1 Yohanes 1 ayat 9. Satu Yohanes 1 ayat 9. Baca, ayo, siapa yang bisa dapat? 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Iya. Kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oke. Jadi kalau kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Dia akan mengampuni dosa kita dari segala segala apa? Kebohongan. Oke, dari segala kebohongan. Oke, Pak Pendeta mau nyanyi supaya semua yang sudah kalau misalkan melakukan dosa dan tidak mengakui, maka dia bersalah. Tetapi kalau misalkan dia mengaku dosa dan dia mengakui, maka Tuhan akan mengampuni. Oke, ayo buka di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Dengarin kata-katanya ya, semua buka Alkitab. Coba Kak Alex mau lihat Alkitabnya kasih begini. Semua Alkitabnya kasih begini. Coba ayo, Selin, Stephen, Rahel, mana Alkitabnya semua? Daryl udah pegang Alkitab. Jordan, Ardana, Putra, mana Alkitabnya? Marcelinus, Kurniawan, mana Alkitabnya? Ayo coba kasih lihat, Marcelinus, Kurniawan. Ayo, Caca sudah pegang Alkitabnya. Ayo, Adek Rejoice, mana Alkitabnya? Coba semua pegang Alkitabnya, kasih lihat. Jersey, Eci, mana Alkitabnya? Oke. Ayo, lihat ya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Oke, dengar ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita, mencucikan kita dari segala kejahatan. Sama-sama. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita, cucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Amin. Jadi adik-adik, pelajaran kita, kesimpulan dari pelajaran kita ini adalah bahwa dosa kita dapat diampuni. Ketika kita merasa malu, maka kita perlu datang kepada Tuhan. Tidak apa-apa malu karena dosa, tetapi kita perlu mengakuinya kepada Tuhan. Manusia telah diciptakan sempurna dari hari pertama sampai hari ke-6, itu semua untuk kita miliki. Matahari, air, cakrawala, bulan, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya Tuhan berikan kepada kita. Sudah dikasih yang terbaik. Tapi manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, sudah jatuh ke dalam dosa, Tuhan juga menyelamatkan untuk memberikan kepada manusia hari kekal, damai sejahtera di kemudian hari.
Tetapi karena dosa menghalangi kita datang kepada Tuhan. Oleh karena itu kalau kita berbuat dosa, adik-adik, berbohong kepada orang tua, minta ampun secepatnya kepada siapa? Kepada Tuhan. Meminta maaf kepada orang tua karena telah berdosa, berbohong, tidak setia, tidak mau menurut, kalau disuruh makan susah, kalau disuruh minum susah, kalau disuruh ngerjain pekerjaan rumah susah, minta ampun sama Tuhan karena tidak bisa menjadi anak yang menurut. Sekarang Pak Pendeta mau kita sama-sama kembali lagi mengangkat tangan kita. Ayo, angkat tangan kita. Semua angkat tangan, ayo, semua angkat tangan. Semua angkat tangan. Ayo, semua angkat tangan. Semua angkat tangan. Ikutin Pendeta. Saya anak-anak SNIO. Saya anak-anak Saya berjanji saya berjanji untuk menurut, untuk mendengarkan nasihat orang tua untuk saya lakukan di dalam kehidupan saya sehari-hari. Saya mau menjadi anak Tuhan. Yang mau mengampuni dosa saya. Kepada Tuhan. Agar Tuhan mengampuni saya. Tuhan mengampuni dosa saya. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Tangan diturunkan. Oke adik-adik. Jadi malam hari ini Kak Alex mau. Kalau sekarang masih di antara kita adik-adik yang suka melawan sama orang tua, tidak menurut sama orang tua, setelah Zoom ini ditutup, datang ke orang tua, cium dan peluk orang tuanya, maafkan adik, kakak kalau sudah salah. Makasih mama, Tuhan memberkati. Kalau ada mamanya di samping kiri kanan, datang langsung cium papa mamanya. Langsung pergi peluk papa mamanya, maafin adik kalau adik sudah salah. Ayo. Bapa di sorga, terima kasih berkat-Mu. Malam hari ini hamba-Mu boleh mengajar kepada adik-adik mengenai bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isi dan baik adanya. Dan kami juga berdoa Tuhan, biarlah ketika manusia jatuh dalam dosa, kami boleh belajar untuk boleh meminta dan mengakui dosa kami, sehingga Tuhan mengampuni kami. Ajarlah kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang menurut kepada orang tua, dan terlebih menurut kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berucap syukur. Amin. Terima kasih. Belum ada suaranya, Ibu John? Ya, belum ada. Lanjutkan oleh Ibu Pendeta. Monggo Bu Pendeta. Baik, terima kasih Ibu John. Baik, luar biasa pelajaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pastor Alex pada malam hari ini. Kami dari Departemen Pelayanan Anak-anak Daerah Jawa Kawasan Tengah mengucapkan terima kasih banyak kepada Kakak Alex ya, senangnya dipanggil Kak Alex ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Kak Alex, selalu sehat, diberkati Tuhan, cepat dapat jodoh yang pas. Setuju adik-adik? Kasih jempolnya. Ayo adik-adik semua jempol, setuju? Oke, setuju Kak Alex, cepat dapat jodoh, dan dialah karunia dan talentanya,
selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Adik-adik semua, sebagai rasa tanda terima kasih kita sama Kak Alex, tadi Kak Alex minta kita begini terus kan, berjanji, betul ya? Nah, kalau adik-adik semua mau ucapin terima kasih sama Kak Alex, sama dengan tangannya sama, kita lambaikan tangan kita. Terima kasih Kakak Alex. Terima kasih Kakak Alex. Terima kasih Kak Alex. Baik, kami kembalikan kepada Ibu John. Pastor. Oh, iya. Baiklah, sekali lagi terima kasih Pak Pendeta atas firman yang luar biasa. Anak-anak terberkati. Saya juga sangat senang dengan firman Tuhan pada malam hari ini yang mengajarkan anak-anak kita untuk mau mengakui dosa dan kesalahan mereka dan mau jujur dan juga mau minta maaf. Dan selanjutnya kita akan masuk ke acara yang ditunggu-tunggu oleh anak-anak kita semuanya. Persiapkan diri kita masing-masing, diingat-ingat tadi pelajaran yang sudah didengarkan, jangan sampai ada yang terlewat, karena sebentar kita akan memasuki acara kuis. Sudah siap semua anak-anak? Sudah siap mau berkuis ria ini? Sudah siap ya? Tidak siap. Wah, mantap sekali. Baiklah, kami serahkan kembali kepada Ibu Pendeta. Monggo Bu, anak-anak sudah sangat siap ini, sudah mempersiapkan diri, udah mau ikutan kuis. Ini yang mereka tunggu-tunggu nih. Udah bikin mereka asik, antusias, dan juga berlomba-lomba untuk mendapatkan yang terbaik. Mari Bu Pendeta, silakan. Baik, terima kasih Bu John. Baik, adik-adik semua, masih semangat? Mana suaranya? Masih. Wah, luar biasa. Pasti dong semangat, karena tadi sudah dibekali sama Kakak Alex untuk pelajaran senio kita yang ketiga. Nah, kalau adik-adik tadi sudah mendengarkan materinya dengan baik, makanya kuis yang ada 10 nomor, Tante percaya kalian bisa isi dengan dapat nilai 100. Amin? Nah, sekarang adik-adik, Tante kasih waktu 1 menit. Bagi yang mau tetap pakai aplikasi Quizzes, silakan buka aplikasinya. Bagi yang mau masuk lewat Google, silakan googling dulu sekarang adik-adik. Bagi yang mau pakai link, Tante Foni sudah kirim ke SNIO Group dan juga ada di chat di Zoom ini ya, link http ya quizzes.join.com ya. Jadi kalian klik itu link, kalian tinggal masukin kode yang sebentar lagi Tante Foni akan kasih, lalu masukin nama kalian, klik start. Nah, seperti itu. Jadi adik-adik perlu kita ingat pada saat masuk untuk mulai main quizzes ini hanya ada waktu 30 detik. Ya adik-adik ya, supaya semuanya lancar. Adik-adik lebih cekatan sedikit ya. Baik, siap-siap, Tante kasih waktu 30 detik dari sekarang untuk menyiapkan siap-siap. Klik linknya ya, sudah kondisi ready semua, standby. Tante Foni akan memutar live-kan kuisnya. Oke? Sebentar ya. Oke, sebentar adik-adik, lagi loading. Siap-siap. Semuanya siap-siap. Lagi sedang loading. Ini Tante Foni akan share. Oke, ini dia. Masuk adik-adik, kodenya ada di slide. Sudah lihat adik-adik kodenya? Masuk ya, 851597. Oke, sudah ada yang masuk. Ayo saya adik. 851597. Tante Foni hitung 25 dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tarik nafas dulu. Ayo yang belum. 21, 22, 23, 24, 25. Oke.
Sudah waktunya selesai. Tante Foni akan start. Mulai. Ya. Oke, mulai dari 5, 4, 3, 2, 1. Go. Siapakah Senio yang ketiga ini akan mendapatkan juara 1, 2, dan ketiga? Oke. Ayo semangat adik-adik semua. Sementara kita lihat di sini Beverly ya, sama Elin dengan Marcel ada di posisi 1, 2, dan 3. Ayo, nggak apa-apa, semua bisa berubah adik-adik, ataupun bisa juga adik kita Beverly yang juara 1. Ayo yang lain kejar ya. Oke, semangat. Ayo semangat adik-adik. Ayo adik-adik semangat ya. Ayo semangat adik-adik semua. Ayo yang belum kita tetap tunggu. Oke, sebentar lagi adik-adik. Tetap semangat. Semangat ya adik-adik. Tante kok nggak ada suaranya ya Tante? Tadi Tante kayaknya di unmute. Oh ini sudah ada suaranya. Semangat adik-adik yang tadi termute. Tante Foni hitung 10, kita selesai semua ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kita finishkan semuanya. Oke, kita tunggu ya. Siap-siap, siapakah yang akan juara 1, 2, dan juara 3? Oke, juaranya adalah juara 1 oleh adik kita Johan, juara 2 Rahel, juara 3 Selin. Oke, selamat ya adik Johan. Juara 1 dari jemaat mana adik? Dari Bukit Sion, Tante. Aduh, kembali lagi dari Bukit Sion yang juara 1. Baik, juara 2 adik kita Rahel. Dari mana adik Rahel? Dari Jemaat Mandungan. Wow, anaknya Pendeta Daniel Yanto ya? Ya. Oke, selamat ya Rahel. Dan juara 3 Selin Clareta. Dari jemaat mana adik? Eklesia. Dari jemaat Eklesia ya. Kita lihat ini ada juara 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow, tante lihat ini ada sekitar 10 orang saja yang dapat nilai 100. Tidak apa-apa ya.
Ini banyak yang ikut, sekitar hampir 60 orang. Bagi adik-adik yang lain belum dapat, jangan sedih ya. Nah, ini dia hadiah buat adik-adik yang dapat. Juara pertama adalah mendapatkan paket alat tulis senilai Rp60.000 dan juara 2 mendapatkan paket alat tulis senilai Rp50.000 dan juara 3 mendapatkan paket alat tulis senilai Rp40.000. Nah, adik-adik kalau mau dapatkan hadiahnya silakan bisa Tante kirimkan via pos, tolong dihubungin ya lewat WA. Kalau mau mendapatkan juga dalam bentuk uang, silakan adik-adik bisa beli alat tulisnya sendiri. Tante Foni akan transfer. Tolong kirimkan nomor rekeningnya. Demikianlah kuisis kali ini. Kiranya adik-adik makin semangat sambil bermain game, belajar firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Kami kembalikan kepada MC, Ibu John. Baiklah, terima kasih Bu Pendeta, Ibu Foni. Waduh, selamat buat anak-anak yang sudah mendapatkan juara 1, mendapatkan hadiahnya. Semoga ini bermanfaat dan menjadi pemacu semangat buat anak-anak minggu depan untuk berlomba-lomba mendapatkan juara 1 ya anak-anak ya, semangat ya. Jangan patah semangat yang belum dapat hadiah, yang belum dapat juara 1, berarti harus lebih memperhatikan lagi, lebih cepat lagi jari-jarinya, sinyalnya harus lebih, sinyalnya juga, karena sinyal ini sangat pendukung untuk adu kecepatan. Jadi kalau beli kotak, jangan lupa beli sinyal, biar semuanya lancar ya Bu Pendeta ya. Ya, betul adik-adik. Terima kasih anak-anak, terima kasih buat Ibu Pendeta, terima kasih semua tim yang sudah terlibat pada malam hari ini. Biarlah acara kita pada malam hari ini boleh menjadi berkat, menjadi sukacita, menjadi kekuatan, khususnya buat anak-anak kita semua yang sudah bergabung pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada Tuhan yang sudah memberikan cuaca yang baik, sehingga acara kita pada malam hari ini boleh berjalan dengan lancar, tanpa kekurangan suatu apapun. Baiklah, untuk menutup, sebelum kita menutup acara kita ini, doa tutup dulu ya Bu Pendeta, baru foto ya. Boleh, kita foto dulu ya semuanya. Foto dulu ya, biar nanti doanya biar lebih fokus. Ayo ya, kita foto bersama dulu ya, semua mempersiapkan dirinya. Berikan senyuman yang terbaik untuk Sineo. Nah, buka kameranya semua ya nak ya. Kasih senyuman yang terbaik. Buka videonya adik-adik, karena kalau buka video dianggap hadir ya. Ayo, mari buka video semua. Buka semuanya ya, kameranya ya. Jangan lupa senyum. Ayo Kak Alex, dibuka videonya ya. Aduh, cantik-cantik, ganteng-ganteng gitu dong. Terima kasih Pak Pendeta, terima kasih untuk semuanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Baiklah, kita satukan hati kita, kita lipat tangan, kita tundukkan kepala kita sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Ibu Joy Simbolon. Monggo Bu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga yang mulia, terima kasih Bapa atas hari yang begitu indah. Di sini Tuhan, kami anak-anak-Mu ya Bapa, Children's SNIO DJKT ya Tuhan, kami sudah belajar secara interaktif tentang suara nubuatan ya Bapa. Kiranya firman yang sudah kami dengarkan akan menjadi berkat bagi kami ya Tuhan, dan biarlah anak-anak di daerah Jawa kawasan tengah ini ya Tuhan, dapat terus setia mempelajari firman Tuhan. Terima kasih atas
firman yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Pastor Alex, biarlah itu menjadi berkat santapan rohani bagi kami, dan biarlah kami, kita anak-anak, semakin berkembang dalam iman dan percaya kami. Terima kasih Bapak, selalu menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. 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 Terima kasih Bu Lois. Baiklah, pada malam hari ini Ibu John mau mengingatkan, jangan lupa besok hari Selasa kita akan mengikuti kembali acara acara SNIO atau SNIO. Tepat jam 16 sampai jam 18 sampai pukul 19. Tapi jam 5:15 atau jam 5:40 anak-anak sudah boleh mulai masuk, karena nanti dari kantor akan diputarkan seperti tadi, ada cerita Alkitab untuk kita ikuti sama-sama. Jadi hari Selasa yang akan datang, anak-anak persiapkan diri masing-masing, lebih fokus lagi belajar firman Tuhan biar pada dapat hadiah ya. Hadiahnya ini penting, selain dapat firman Tuhan, hadiahnya juga penting, itu penyemangat dan motivasi buat anak-anak. Baiklah, demikian pelajaran kita pada malam hari ini, dan apabila nanti anak-anak ada pertanyaan yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan di grup. Ya Bu Pendeta ya gitu ya? Iya, betul sekali. Boleh ditanyakan di grup apa yang ditanyakan dari pelajaran kita pada malam hari ini, dan minggu yang akan datang akan dijawab oleh Ibu Pendeta Foni. Jadi demikian pengumuman dari saya, dari kita semua. Sekali lagi terima kasih. Tuhan Yesus memberkati semua. Biarlah berkat-berkat Tuhan semakin berlimpah bagi kita semua. I will go. Dan saya kembalikan kepada Ibu Pendeta. Amin. Terima kasih banyak Ibu John yang telah memandu acara kelas SNIO kita berjalan dengan baik. Saya juga mengucapkan terima kasih sebagai narasumber kita, Pastor Alexander, yang telah membawakan materi dengan begitu luar biasa, berinteraktif dengan anak-anak. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Margareta untuk doa buka tadi, Ibu Rijoy Simbolon, doa tutup, dan semua anak-anak yang telah bergabung yang luar biasa semangatnya. Semoga di SNIO yang keempat, adik-adik lebih semangat lagi. Dan itu semua dikumpulkan 6 kali pertemuan. Setelah itu akan ada acara penamatan. Jadi adik-adik teruslah hadir dengan penuh semangat, kumpulkan nilai-nilainya, belajar firman Tuhan sambil bermain kuis. Tuhan Yesus memberkati kita semua.